Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Adapun tata tertib persidangan adalah sebagai berikut. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Sidang hari ini, Senin 15 Februari 2022, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 210-PB-2022-PN Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira siap untuk dimulai. Baik, kepada majelis hakim silahkan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin, setelah majelis melihat ruangan persidangan ini, maka majelis menyatakan ruang persidangan ini lengkap dan sah digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada para pihak dan juga para hadirin yang hadir pada sidang pagi hari ini, diharapkan untuk mentaati seluruh peraturan persidangan yang telah dibacakan oleh panitera, dan kepada para pers dipersilakan mengambil gambar, tetapi harap cahaya dibagikan demi kelancaran persidangan. Apakah dapat dipahami? Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah siap, yang mulia. Pada penasihat hukum? Siap, yang mulia. Baik, kepada panitera sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini Senin 15 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210-PB-2022-PN Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Izin yang mulia, terdakwa siap memasuki persidangan. Baik, silakan. Baik, silakan duduk terdakwa. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini ya? Siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa, perlu diketahui hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Namun sebelum itu di sini majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan di sini terdakwa jawab sesuai identitas saudara terdakwa ya. Siap. Di sini majelis akan bacakan nama saudara, Niko Abdul Adira. tempat tanggal lahir saudara di sini Surabaya 1 Januari 2000 benar. Alamat saudara di sini di Jalan Sukun nomor 70 RT 02 RW 08 Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur benar. Nah, Agama saudara, Islam. pekerjaan saudara, Mahasiswa.
Baik, saudara didampingi oleh kuasa hukumnya ya di sini ya? Ya. Oh, benar? Itu penasihat hukum saudara? Ya. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah membawa surat kuasa beserta kartu identitas advokatnya? Membawa yang mulia. Baik, silakan dibawa maju kepada majelis dan kepada terdakwa serta jaksa penuntut umum silakan untuk maju ikut pemeriksaan. Ini surat kuasanya. Ini surat kuasanya. Ini Iya. Baik, silakan kembali ke pemeriksaan. Baik, para hadirin, sesuai dengan agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka dari itu majelis memperingatkan kepada terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa agar disimak dengan baik. Oke? Baik, kalau begitu dari jaksa penuntut umum apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, izin untuk membacakannya yang mulia. Kejaksaan Negeri Surabaya, Pro Justia, surat dakwaan nomor registrasi perkara 210/PP/2022/PN Surabaya. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, status penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa ya, terdakwa Niko Abdul Adila pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di restoran Yudhistira, Jalan Sumatera nomor 75, Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam di daerah penghukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang bernama Gemma Gaul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan kronologi sebagai berikut. 1. Bahwa antara terdakwa saksi mahkota Ivan Setia Pradika, saksi Maria Magdalena, dan korban Gemma Gaul merupakan teman satu kampus dan juga satu kontrakan yang beralamat di Jalan Sukun nomor 70 RT 2 RW 08 Kecamatan Sukun, Kota Malang. 2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 terdakwa mengajak saksi mahkota Senja Ivan Pradika, saksi Maria Magdalena, dan korban untuk makan malam di restoran Yudhistira yang beralamat di Jalan Sumatera nomor 75 Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. 3. Bahwa mereka berangkat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil Rubicon dengan plat nomor L1933 SP milik terdakwa dan sampai di restoran Yudhistira pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bahwa pada saat mereka sedang makan malam, terdakwa mengatakan, "Sesekalilah traktir kawanku yang miskin ini untuk mencicipi makanan mewah di restoran paling bergengsi di Indonesia. Orang tuamu kan yang kerja buruh itu nggak mungkin bisa makan di sini." Dan perkataan terdakwa tersebut menyakiti perasaan saksi mahkota Ivan Setia Pradika. 5. Bahwa sekitar pukul 19.15 terdakwa pergi ke toilet untuk buang air kecil. 6. Bahwa tidak lama setelah itu saksi mahkota Ivan Setia Pradika juga ikut menyusul pergi ke toilet dengan tujuan untuk bertanya kepada terdakwa apakah saksi mahkota Ivan Setia ada salah dengan terdakwa sehingga terdakwa mengatakan perkataan yang membuat saksi Ivan merasa tersinggung. Dan juga saksi Ivan menyuruh terdakwa untuk tidak mengulangi hal tersebut. 7. Bahwa mendengar hal itu justru terdakwa merasa tersinggung dan memukul saksi Ivan pada saat itu juga. 8. Bahwa pada saat saksi Ivan akan dipukul oleh terdakwa, saksi Ivan berhasil menangkis pukulan terdakwa. 9. Bahwa karena pukulan terdakwa gagal mengenai saksi Ivan, maka terdakwa kembali ke meja makan untuk mengambil pisau karbit yang tadinya digunakan untuk memotong steak. 10. Bahwa terdakwa kembali ke toilet dengan membawa pisau yang secara sadar dan sengaja berniat untuk menusukkan pisau tersebut kepada saksi Ivan. 11. Bahwa pada saat saksi Ivan hendak ditusuk, saksi Ivan berhasil memegang tangan kanan terdakwa yang menggenggam pisau sehingga pisau tersebut belum sampai di tubuh saksi Ivan. 12. Bahwa tidak lama kemudian datanglah korban dari arah belakang saksi Ivan yang hendak melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ivan. 13. Bahwa kemudian korban menarik lengan saksi Ivan dan kemudian terdakwa justru menusuk pisau tersebut ke perut korban. 14. Bahwa korban tertusuk lalu terkapar di toilet dan bersimbah darah di pada sekujur tubuhnya. 15. Bahwa atas perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau mengakibatkan korban meninggal dunia. 16. Bahwa korban meninggal dunia sebelum dilarikan ke rumah sakit. 17. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor 75/P/2022 tertanggal 9 Januari 2022
Kota Surabaya, Jawa Timur. Disimpulkan dengan hasil pemeriksaan umum, korban tiba ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan luar, terdapat luka robek atau tusuk pada perut bagian kiri. Pemeriksaan dalam, terdapat luka pada perut sedalam 13 cm, luka robek pada usus, hipotermik atau kekurangan banyak darah. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana telah melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Subsidiar bahwa yang terdakwa Niko Abdul Adira telah dengan sengaja melukai berat pada tubuh hingga menyebabkan kematian terhadap seorang yang bernama Gemma Gau. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan kronologi sebagai berikut. Poin 1 sampai 13 dianggap telah dibacakan. Bahwa kemudian korban menarik lengan saksi Ipan dan kemudian terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau tersebut ke perut korban. Bahwa setelah korban tertusuk lalu terkapar di toilet bersimbah darah di bagian sujud tubuhnya. Bahwa atas perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana telah melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Lebih subsidiar bahwa ia terdakwa Niko Abdul Adira telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang sehingga mengakibatkan kematian atas luka tersebut terhadap seseorang yang bernama Gemma Gau. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan kronologi sebagai berikut. Poin 1 dengan 9 dianggap telah dibacakan. Bahwa terdakwa kembali ke toilet dengan membawa pisau yang secara sadar dan sengaja berniat untuk menunjukkan pisau tersebut kepada saksi Ipan. Bahwa kemudian korban menarik lengan saksi Ipan dan kemudian terdakwa justru menunjukkan pisau tersebut ke perut korban. Bahwa atas perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana telah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Surabaya, 11 Februari 2022. Penuntut umum Muhammad Alfian SIK, Jaksa Madya, dan Anton Sultan SIK, Jaksa Muda ditandatangani. Baik yang mulia, saya sudah selesai memberikan dakwaan. Izin untuk penyerahannya. Baik, silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah memahami isi dakwaan dari jaksa penuntut umum? Apakah akan mengajukan keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan keberatan. Itu membutuhkan waktu berapa hari untuk mengajukan keberatannya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. 7 hari ya? Iya. Baik, Pak Litra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 22 Februari 2022 yang mulia. Bagaimana para pihak dapat disepakati tanggal tersebut? Ya yang mulia. Baik. Kalau begitu, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa dan kepada jaksa penuntut umum majelis perintahkan untuk mengambilkan terdakwa ke dalam tahanan dan menghadirkan kembali terdakwa ke persidangan selanjutnya. Pada para pihak tidak akan kami kembali pertapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada hari ini Senin 22 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/PB/2022/PN Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum sudah siap persidangan ini? Siap yang mulia. Pada penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Baik yang mulia, terima kasih. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Baik, terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap untuk sidang hari ini ya? Siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan keberatan oleh penasihat hukum terdakwa. Pada penasihat hukum terdakwa sudah siap?
Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana atas surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 210/B/2022/PN Surabaya atas nama terdakwa Niko Abdul Adira. Keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan. Bahwa setelah kami mempelajari dakwaan dari penuntut umum, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan surat dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Dakwaan yang disusun berdasarkan proses penyidikan yang tidak sah atau cacat hukum, bahwa penyidik terkesan seperti terburu-buru dalam memintai keterangan terdakwa karena hanya berselang waktu 1 hari dari waktu kejadian, dan saat pemeriksaan berlangsung terdakwa terkesan disudutkan. 2. Surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh saudara penuntut umum, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menilai bahwa surat dakwaan tersebut telah mengabaikan syarat formil dan juga materialnya. Yakni 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas dalam menentukan tempat kejadian atau tempus delicti dan waktu kejadian atau locus delicti. Bahwa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan terhadap terdakwa sama sekali tidak cermat dan ragu-ragu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, dan tidak cermat atau ragu-ragu dalam menyebutkan waktu kejadian, tempus delicti, dan tempat kejadian, locus delicti. Sebagaimana kutipan sebagai berikut, bahwa ia terdakwa Niko Abdul Adira pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di restoran Yudhistira, Jalan Sumatera nomor 75 Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa berdasarkan frasa yang digunakan dalam surat dakwaan di atas menunjukkan penuntut umum ragu-ragu dan tidak dapat memastikan secara jelas kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan. 2. Uraian tindak pidana dalam surat dakwaan obskur libel. Bahwa atas uraian perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar memiliki kesamaan. Jelas hal ini menyebabkan kekaburan atau obskur libel pada surat dakwaan perkara akuo. Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan disampaikan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira selanjutnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira dalam eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum dalam perkara akuo. 2. Menyatakan surat dakwaan registrasi perkara 210/B/2022/PN Surabaya batal demi hukum. 3. Demi hukum memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Niko Abdul Adira dari tahanan. 4. Membayarkan biaya perkara kepada pengadilan. Demikian eksepsi ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Surabaya 21 Februari 2022. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira, Aprodita SHMH, Yos Budianto SHMH ditandatangani. Terima kasih yang mulia, izin untuk memberikan salinannya. Baik, silakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, setelah mendengar nota keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan replik? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan replik, akan tetapi kami membutuhkan waktu 7 hari, yang mulia. 7 hari ya? Baik, Pak Citra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 29 Februari 2022 yang mulia. Baik, apakah dapat disetujui tanggal tersebut? Iya yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum dan kepada para pihak yang akan dipanggil kembali. Penetapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari ini Senin
dalam nomor register perkara 210/P/2022 Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum apakah sudah siap di persidangan ini? Siap yang mulia. Pada penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Izin yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap di persidangan hari ini ya? Siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Pada jaksa penuntut umum sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Pro Justia, replik tanggapan penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira, nomor register perkara 210/P/2022 Surabaya. Tanggapan penuntut umum atas eksepsi. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta sila pengadilan yang kami muliakan, bahwa kami selaku penuntut umum telah mempelajari dan memahami isi eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang dipermasalahkan. Maka pada kesempatan ini kami akan mengajukan tanggapan penuntut umum atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut, yakni sebagai berikut. Bahwa dalam hal ini kami selaku penuntut umum tidak sependapat dengan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan dalam perkara aku disusun berdasarkan proses penyidikan yang tidak sah atau dasar hukum. Karena pada prinsipnya penyidik sebelum melaksanakan penyidikan telah dengan sungguh-sungguh bertanya kepada terdakwa terlebih dahulu apakah dia siap dilakukan penyidikan atau belum. Dan pada saat itu terdakwa menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa dirinya telah siap. Bahwa dalam hal ini kami penuntut umum merumuskan tempus dan locus delicti kejadian tindak pidana salah alternatif, dan atas penyebutan tersebut yang telah didasarkan bagian dari surat edaran Kejaksaan Agung nomor B-500/1996 tahun 1996 tentang perumusan locus dan tempus delicti dalam surat dakwaan yang menjelaskan mengenai penerapan waktu tempus delicti atau locus delicti. Terjadinya tindak pidana tidak harus dibuktikan secara eliminatif, namun boleh dilakukan secara alternatif. Bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan urian tindak pidana dalam surat dakwaan obscurable karena dalam dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar memiliki kesamaan. Padahal dalam hal ini penasihat hukum terdakwa yang kurang cermat dan teliti membaca isi dakwaan perkara aku. Padahal secara jelas disebutkan pada poin 13 dakwaan lebih subsidiar poin ke-14 terdapat perbedaan di antara keduanya yang sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan. Oleh karena hal yang telah disebutkan di atas, kami selaku penuntut umum memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan sebagai berikut. 1. Menerima surat dakwaan nomor register perkara 210/P/2022 Surabaya. 2. Menyatakan surat dakwaan telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara aku. 3. Menyatakan menolak nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira untuk seluruhnya. 4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara aku dilanjutkan. Demikianlah tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi kami sampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya. Diucapkan terima kasih. Surabaya 27 Februari 2022. Penuntut umum Muhammad Alfian SHMH, Jaksa Madia, Anton Jota SHMU, Jaksa Muda, ditandatangani. Izin untuk menyerahkan salinan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, saudara penasihat hukum, setelah mendengar replik dari jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan duplik? Ya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun duplik atas replik dari penuntut umum yang mulia. 7 hari ya. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 ya mulia. Baik, dapat disetujui ya tanggal tersebut. Setuju yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. Dan kepada para pihak tidak akan dipanggil kembali, penetapan ini dapat sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari ini Senin 7 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/P/2022 Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira. Dengan ini dinyatakan
pada jaksa penuntut umum apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Pada penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia, izin. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap untuk sidang hari ini ya? Siap. Baik. Sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan duplik oleh saudara penasihat hukum terdakwa. Jadi saudara penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati serta para hadirin sidang pada hari ini. Izinkan kami penasihat hukum terdakwa untuk membacakan duplik. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adila, Replik penuntut umum nomor register perkara 210/B/2022/PN Surabaya. Adapun tanggapan-tanggapan kami disampaikan sebagai berikut. 1. Tentang dakwaan disusun berdasarkan proses penyidikan yang tidak sah atau cacat hukum. Dalam hal ini penasihat hukum terdakwa tetap pada dalil esensinya yang menyatakan bahwa penyidikan tersebut cacat hukum karena dilaksanakan setelah 1 hari dari hari kejadian meninggalnya korban. Tentunya pada saat itu kondisi mental terdakwa belum stabil. Maka dari itu adalah benar dan terbukti bahwa penyidikan yang telah dilaksanakan tersebut tidak sah atau cacat hukum. Bahwa frasa yang digunakan oleh penuntut umum tersebut menunjukkan penuntut umum untuk ragu-ragu atau tidak dapat memastikan secara jelas kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu tidak jelasan tersebut maka adalah benar bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, bahwa padahal perbedaan yang disebutkan oleh penuntut umum tersebut tidak benar adanya karena pada poin 13 dan 14 pada surat dakwaan dalam perkara Ambo memiliki makna yang sama sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan telah disampaikan di atas. Kami tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adila selanjutnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adila dalam esensi atau keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut dalam perkara Ambo. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara 210/B/2022/PN Surabaya batal demi hukum. 3. Demi hukum memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Niko Abdul Adila. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada pengadilan. Demikian duplik ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Surabaya 5 Maret 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adila, Aprodita Karima SHMA dan Yeso Budianto SHMA ditandatangani. Izin menyerahkan salinan. Silakan. Baiklah para pihak, setelah jawab-menjawab telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya yaitu pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Tetapi di sini majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun putusan selah tersebut. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 yang mulia. Pada para pihak dapat disetujui tanggal tersebut? Dapat setuju yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Pada para pihak tidak akan dipanggil kembali, penetapan ini jangan sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 di Pengadilan Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/B/2022/PN Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adila. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum sudah siap sidang ini? Sudah siap yang mulia. Pada penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih izin yang mulia. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap untuk sidang ini ya? Siap.
Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada para pihak diharapkan untuk mendengarkan secara seksama. Putusan sela nomor register perkara 210/PB/2022/PN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menyatukan putusan sela dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Status penahanan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiar oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 210/PB/2022/PN Surabaya tertanggal 11 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana bila diintisarikan fakta keberatan atau eksepsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan dibuat berdasarkan proses penyidikan yang tidak sah, maka surat dakwaan tersebut cacat hukum. Yang kedua, uraian dalam surat dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyebabkan obscurable. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE/001/JA/11/1993 tertanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dinyatakan bahwa yang dimaksud cermat, jelas, dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana. Pasal yang didakwakan juga harus jelas pula kaitannya dengan hubungan dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sahnya suatu surat dakwaan, yaitu uraian cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa materi nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan mengingat ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Selanjutnya mengadili. Yang pertama, menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adila tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 210/PB/2022 tidak cacat hukum serta telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Yang ketiga, menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Niko Abdul Adila adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. Yang keempat, melanjutkan sidang perkara aku pada sidang selanjutnya yaitu sidang pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Yang kelima, menantukan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami Dr. Dedi Andika SMH selaku ketua majelis, Muhammad Rizky SMH, Agung Budi SMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan Azhar Nazwa SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Muhammad Alfian SMH dan Anton Sultan SMH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa Niko Abdul Adila dan didampingi oleh Abdurrahman Khalifah SMH dan Yesus Prianto SMH selaku penasihat hukum terdakwa. Kepada pihak jaksa penuntut umum, apakah dapat dimengerti putusan sela tersebut? Mengerti yang mulia. Pada penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baiklah, para hadirin, setelah dibacakan putusan sela oleh majelis hakim, maka dari itu sidang selanjutnya akan dilangsungkan 7 hari dari sekarang. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 yang mulia. Dapat disetujui tanggal tersebut para pihak? Ya yang mulia, setuju. Setuju yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti. Pada para pihak tidak akan dipanggil kembali, penetapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari Senin 21 Maret 2022 di Pengadilan
Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/PP dan 2022/PN Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adila dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Pada penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk kembalikan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, Ji. Baik, kepada petugas diberitakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini ya? Siap. Baik, sesuai agenda sidang hari ini yaitu pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti. Namun terlebih dahulu silakan saudara terdakwa menempati kursi di sebelah penasihat hukum. Baik, di sini majelis memberikan kesempatan pertama kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Akan menghadirkan bukti apa saja? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi mahkota, 1 saksi fakta dan 1 saksi ahli, dan beserta beberapa barang bukti yang mulia. Baik, dengan demikian silakan bawa maju barang bukti yang saudara bawa dan pada terdakwa dan juga penasihat hukum ikut maju ke pemeriksaan. Silakan di sini. Sudah siap. Belakang, tidak. Silakan kembali Pak. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi yang pertama. Baik yang mulia, Ji. Kepada saksi mahkota atas nama Iman Senja Pradika disilakan masuk ruang sidang. Silakan saudara saksi maju terlebih dahulu untuk bawa identitas silakan. Baik, silakan untuk kembali. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini ya? Siap yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara di sini wajib untuk diperiksa identitas saudara terlebih dahulu. Dijawab sesuai identitas saudara ya. Nama saudara? Ivan Senja Pradika. Tempat tanggal lahir saudara di sini Malang 20 Januari 1999, benar? Benar yang mulia. Umur saudara 24 tahun di sini pekerjaan. Benar yang mulia. Alamat saudara di sini Jalan Sukun nomor 70 RT 02 RW 08 Kecamatan Sukun Kota Malang, benar? Benar yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Sebagai mahasiswa. Baik, apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Apa ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia. Baik. Kepada Hakim Mahkota 1 disilakan untuk mengambil sumpah. Dan kepada disumpah disilakan. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan maju 1 langkah. Dan karena saudara saksi beragama Islam, maka majelis di sini akan memimpin sumpah menurut agama Islam. Silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih bersumpah. Baik, saudara saksi, di sini telah disumpah maka saudara bisa memberikan keterangan dalam persidangan ini. Namun majelis ingatkan saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara ketahui, apa yang saudara lihat atau dengar sendiri. Dapat dipahami? Pengertian ya? Jika tidak, saudara berdapat dikenakan sanksi hukum. Baik, proses pemeriksaan pertama saya serahkan kepada majelis nomor 1. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Baik, selamat pagi, saudara saksi. Pagi yang mulia. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah saudara saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan dalam perkara dengan terdakwa Niko dan korban rumah kami yang mulia. Lalu ceritakan sedikit bagaimana saudara saksi mengenal korban. Jadi korban ini merupakan teman saya dari awal masuk kuliah dan juga teman satu kontrakan juga yang mulia.
saudara saksi tinggal bersama korban ini hanya berdua atau bagaimana? Tidak, yang mulia, kami tinggal di kontrakan ini berempat. Ada saya, Maria, Gema, dan juga Niko yang mulia. Baik, yang saya garis bawahi berarti saudara saksi tinggal di sana bersama ketiga teman saudara. Betul yang mulia. Baik. Terima kasih atas keterangannya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Para hakim yang kedua, ada yang bertanya? Belum ada ke majelis. Baik, majelis memberikan kesempatan pertama kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan. Oke, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Bisakah saudara jelaskan kronologi awal sebelum kematian korban? Jadi pada tanggal 9 Januari 2022 kita bertiga, saya, Maria, dan juga Gema ini diajak saudara terdakwa untuk makan di salah satu restoran mewah di Surabaya. Kami berangkat sore hari dan sampai sana itu sekitaran pukul 7. Awalnya semua itu berjalan baik, Pak. Kami berbincang-bincang sambil menikmati makanan yang disediakan. Namun semua itu berubah ketika saudara terdakwa ini mengatakan hal yang tidak pantas kepada saya. Perkataannya tidak pantas bagaimana maksud saudara? Bisakah saudara jelaskan lebih detail lagi? Jadi di tengah-tengah perbincangan ini tiba-tiba saudara terdakwa ini mengatakan hal yang tidak pantas seperti ini, Pak. Sesekali ya kan, traktir kawanku yang miskin ini. Kedua orang tuanya kan cuma buruh, jadi tidak bisa makan makanan yang enak di sini. Mendengar perkataan terdakwa, sontak saya kaget ya mulia. Saya tidak terima orang tua saya dibawa-bawa. Dan setelah mengatakan hal itu, terdakwa pergi ke toilet. Lalu di toilet apa yang terjadi? Apakah saudara mengetahui? Terdakwa pergi ke toilet, terus saya ini mengikutinya yang mulia dengan tujuan menanyakan apakah saya ini ada salah kepada terdakwa sampai mengatakan hal yang tidak pantas seperti itu, dan niat saya mengingatkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Sampainya di sana malah terdakwa ini menghina saya kembali dengan mengatakan, kan emang orang tua kan emang buruh, dan hendak memukul saya. Untungnya pukulan tersebut dapat saya tangis, Pak. Setelah saudara menangis pukulan tersebut, apakah ada kejadian lain? Setelah pukulan terdakwa ini dapat saya tangis, terdakwa ini keluar dari toilet dan tiba-tiba masuk kembali dengan membawa sebuah pisau, Pak, dan hendak langsung menyerang saya. Dengan spontan saya ini menahan dengan menggenggam tangan terdakwa, Pak, dan tiba-tiba merasa saya ini ada menarik dari belakang. Setelah saya lihat, ternyata korban gempa kami ini sudah tertusuk, Pak, di daerah perut dengan pisau terdakwa, Pak. Setelah korban tertusuk pisau, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Terdakwa panik, Pak, dengan memegangi tubuh korban dan berteriak minta tolong, Pak. Setelah pertolongan datang itu, apa yang dilakukan terdakwa pada saat itu? Setelah ambulan datang, yang saya ingat ini, saya bersama Maria ini berada di ambulan untuk menemani Gema, Pak. Namun pada saat itu saya sudah tidak melihat terdakwa sedang ada di mana, Pak. Kenapa terdakwa tidak ikut pada saat itu? Saya kurang tahu karena itu, Pak. Oke, terima kasih saudara saksi. Kami rasa cukup ya, mulia. Baik, para penasihat hukum terdakwa, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, tadi saudara bercerita mengenai kejadian di toilet tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Tapi saudara saksi tidak menceritakan mengenai perkataan saudara saksi yang mengatakan bahwa terdakwa itu anak-anak kaya yang brengsek. Padahal hal itu saudara akui di BAP. Coba saudara ceritakan sedikit. Memang benar, Bu, saya mengatakan hal tersebut. Saya mengatakan hal tersebut karena saya terbawa emosi orang tua saya dibawa-bawa. Itu kan permasalahan awalnya dari terdakwa. Nah, itu dong. Saudara jangan cerita setengah-setengah ya. Berarti saudara tahu kan kalau pemicu permasalahan ini sebenarnya adalah perkataan saudara. Loh, ya jangan dibalik dong, Bu. Ini awalnya ya perkataan dari terdakwa yang menghina orang tua saya duluan pada saat kami makan di meja makan tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pada saat terdakwa memegang pisau tersebut, saudara tadi mengatakan saudara memegang tangan kanan terdakwa yang memegang pisau. Berarti pada
terdakwa ini hendak menyerang saya. Saya ini hanya menahan tangan terdakwa. Dan tiba-tiba ada yang menarik saya dari belakang dan korban sudah tertusuk. Yang mulia, izin saya mempraktekannya yang mulia agar ibu penasihat hukum ini mengerti yang mulia. Baik, silakan. Jadi ketika terdakwa datang masuk ke toilet, spontan langsung hendak menusuk saya. Saya di sini ingin mempertahankan keadaan saya agar tidak tertusuk dengan cara menahan serangan terdakwa. Dan tiba-tiba seperti yang saya katakan tadi, saya ada yang menarik dari belakang. Ketika saya sudah lihat, ternyata korban Gemal Gaung ini sudah tertusuk pisau terdakwa di daerah perutnya. Itu yang benar. Terima kasih. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Berarti dari gerakan yang saudara peragakan tadi, saudara tidak merasa mengarahkan tangan terdakwa. Interupsi yang mulia. Baik, silakan. Tadi kan saksi kami sudah memperagakan dengan jelas. Seharusnya penasihat hukum terdakwa ini tidak usah menanyakan pertanyaannya sama lagi yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum bisa diganti pertanyaannya ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah sebelum berkelahian dengan terdakwa, saudara pernah memiliki masalah lainnya dengan terdakwa? Tidak ada, Bu. Terdakwa memang biasa melakukan seperti ini. Saudara punya dendam dengan terdakwa? Tidak ada, Bu. Memang kebiasaan terdakwa seperti ini kepada saya, namun saya tetap sabar. Lalu pada saat di toilet ada mengatakan tidak tahu akan kehadiran korban. Apakah korban itu tidak berteriak ketika melihat saudara dengan terdakwa berkelahi saat itu? Ya pada saat itu yang ada di pikiran saya hanya terfokus, Bu. Bagaimana saya menghindari agar tidak tertusuk ini, Bu. Jadi saya tidak tahu kedatangan korban. Baik, saudara saksi, apakah sebelum permasalahan ini terdakwa selalu memiliki sikap baik terhadap saudara saksi dan juga korban? Biasa aja, Bu. Biasa saja, gimana maksud saudara? Ya biasa aja, kita satu sama lain ya berteman biasa aja, Bu. Cukup yang mulia, terima kasih saudara saksi. Baik, saudara saksi apakah ada yang disampaikan kembali? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa apakah ada yang disampaikan? Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya jadi bicara sama saksi. Baik, silakan. Saksi Pan, kawan kita, teman kita, saudara kita itu meninggal karena ulah kita. Jadi ayolah kita tanggung jawab bareng. Nek kon nggak ngide, nggak mati kau jawab deh. Baik, saudara saksi dan tidak terdakwa. Saudara saksi dan terdakwa, silakan tenang. Di sini majelis bisa saja mengeluarkan siapapun yang tidak hormat kepada peraturan persidangan. Bisa tenang, saudara saksi dan juga terdakwa. Bisa ya? Dapat dipahami ya? Dapat. Saudara terdakwa ada yang disampaikan kembali? Baik. Pada hakim Fakultas 1 ada yang disampaikan? Belum ada ketua majelis. Hakim Fakultas 1? Ada ketua majelis. Ya, silakan. Pada saudara saksi tolong diperhatikan sebentar. Benar ini pisau milik terdakwa dan benar ini baju milik korban. Agak kurang clear ya. Coba maju ke depan, silakan maju ke depan. Benar ya, benar. Saudara matang ya. Baik, ketua majelis saya kira sudah cukup. Baik, saudara saksi bersedia dihadirkan kembali dalam persidangan jika dibutuhkan kembali keterangannya? Bersedia ya. Baik, kalau begitu sekarang saudara saksi bisa meninggalkan ruangan persidangan, namun terlebih dahulu saudara saksi untuk mengambil identitas saudara saksi. Baik, kepada saudara penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saksinya kembali. Baik yang mulia, kepada saudari Maria Magdalena dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi terlebih dahulu membawa identitas saudara kembali. Silakan dulu. Baik, saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan lebih lanjut dalam persidangan ini, di sini terlebih dahulu majelis akan memeriksa identitas saudari. Silakan saudari dahulu kembali. Nama saudari? Maria Magdalena. Di sini tempat tanggal lahir saudari Surabaya 1 Februari 1999, benar? Benar yang mulia. Umur saudara di sini 23 tahun, benar? Benar yang mulia. Alamat saudara di sini di Jalan Sukun nomor 70 RT 02 RW 08 Kecamatan Sukun Kota Malang, benar? Benar yang mulia.
Agama saudara? Kristen yang mulia. Pekerjaan saudara? Saat ini saya masih mahasiswi yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Ada pengendara yang terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, di sini saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dan kepada juru sumpah dipersilakan. Baik, karena saudara baik, silakan maju, berdiri maju satu langkah. Baik, karena saudara saksi beragama Kristen, maka akan saya panggil sumpah sesuai dengan agama Kristen. Silakan tangan kiri diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan seperti ini. Lalu ikuti perkataan saya dengan sungguh-sungguh. Saya berjanji. Saya berjanji. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Akan menerangkan dalam sebenarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan kembali. Baik, saudara saksi, di sini saudara saksi telah disumpah, maka saudara bisa memberikan keterangan dalam persidangan ini. Namun majelis ingatkan saudara saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi hukum. Apakah dapat dipahami? Mengerti yang mulia. Baik, proses pemeriksaan pertama akan majelis serahkan kepada hakim anggota 2. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, saudara tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Mengerti yang mulia. Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara pidana atas nama korban Gema dan atas nama terdakwa Niko. Sebelumnya saudara saksi ini mengenal dengan korban? Mengenal yang mulia. Korban merupakan teman saya sejak awal kuliah dan juga teman satu kontrakan saya. Oh, berarti saudara saksi ini berteman baik dengan terdakwa sekaligus saksi Ivan Sudapan 3. Benar yang mulia. Selama saudara berteman baik, pernah tidak terjadi cekcok ataupun perkelahian sebelum adanya perkara ini? Jika berkelahian secara fisik tidak pernah yang mulia saya melihat. Hanya saja terdakwa Niko ini memang kerap kali mengatakan hal-hal yang kurang enak didengar. Bisa saudara jelaskan seperti apa maksud saudara? Ya, memang terdakwa ini sering mengejek-ejek Ivan, seperti mengatakan Ivan anak miskin, Ivan nggak bermodal. Lalu ketika saudara terdakwa ini mengatakan hal-hal yang seperti itu, ini maksudnya bercanda, serius atau bagaimana? Jika itu saya tidak tahu yang mulia, entah maksudnya bercanda atau menghina, saya kurang paham. Baik, saudara saksi, saya kira sudah cukup majelis. Baik, pada hakim anggota 1 ada yang ditanyakan? Belum ada ketua majelis. Baik, pada jaksa penuntut umum dipersilakan. Baik, yang mulia, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, saudara saksi, apakah saudara saksi pada saat di restoran mendengarkan terdakwa mengatakan saksi Ivan mengatakan bahwa orang tuanya miskin dan orang tuanya buruk? Mendengarkan yang mulia. Lalu setelah terdakwa mengatakan hal itu, apa yang terjadi? Setelah itu Niko terdakwa ini pergi ke toilet dan disusul juga oleh Ivan. Namun beberapa saat kemudian Niko kembali lagi ke meja makan lalu kembali lagi ke toilet. Apa saudara tahu untuk apa terdakwa kembali ke meja makan? Sebenarnya saya melihatnya hanya sekilas saja yang mulia. Sekilas saja, karena pada saat itu saya sedang main ponsel. Tetapi Gema mengatakan begini, Pak. Ngapain ya Niko itu ambil pisau makan lalu ke toilet sembari menunjuk Niko jalan ke sana. Apakah saudara melihat terdakwa memegang pisau saat dia berjalan ke toilet? Samar-samar saya melihatnya, Pak. Entah itu yang dibawa pisau atau apa, saya tidak melihatnya dengan jelas. Tetapi memang benar pisau makan yang ada di meja makan yang semula ada, kemudian tidak ada. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya mendengar suara teriakan, Pak, dari arah toilet. Kemudian Gema lari duluan ke sana karena di meja makan masih ada ponsel teman-teman saya, jadi saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian saya menyusul mereka. Dan sesampainya di toilet, saya terkejut, Pak. Saya melihat teman saya Gema sudah tersungkur di lantai dan bersimbah darah tubuhnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Kami rasa cukup ya, Bu. Baik, kepada penasihat hukum, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, saudari tadi mengatakan bahwasanya melihat terdakwa sama-sama bawa pisau ke toilet. Di sini saya akan menanyakan, bisa saudari jelaskan sama-sama bagaimana yang saudari maksud? Jadi begini Pak, saya memang melihat Niko ke arah toilet membawa sesuatu, tapi jarak kita sangat jauh, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas yang dibawa dia itu pisau atau apa. Baik, saudari kan satu kontrakan dengan terdakwa dan juga korban. Berarti saudari tahu bahwasanya terdakwa sama sekali tidak memiliki masalah kepada korban, dan kematian korban ini tidak dikehendaki oleh terdakwa, benar? Mohon maaf ya Pak, untuk dikehendaki atau tidak jangan tanyakan ke saya, coba tanyakan langsung kepada pelakunya. Saya tidak tahu apa yang ada di benak orang. Tapi selama saudari tinggal bersama terdakwa dan lainnya, apakah pernah saudari ini mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki masalah atau niat buruk terhadap korban, sedangkan mereka ini sahabat baik? Terus yang mulia. Baik, silakan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum terdakwanya harus diganti yang mulia. Bagaimana mungkin saksi kami mengetahui itikat dari orang lain yang akan dilakukan yang mulia? Baik, penasihat hukum bisa diganti pertanyaan. Baik, yang mulia. Saudari saksi, pada saat kejadian di toilet restoran, apakah saudari ini melihat persis ketika korban itu tertusuk pisau? Tidak Pak. Berarti saudari tidak mengetahui bagaimana kronologis korban bisa tertusuk pisau dan siapa yang menyebabkan korban bisa tertusuk pisau? Tidak tahu saya Pak. Baik, terima kasih saudari saksi. Cukup ya, Bu. Baik, saudara saksi ada yang ditambahkan keterangannya? Tidak ada yang mulia. Pada terdakwa ada yang disampaikan kembali? Kepada hakim anggota 1 ada yang disampaikan? Baik, ada tambahan Ketua Majelis. Baik, silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengenali ini kaos milik siapa dan pisau ini? Boleh saya lihat lebih dekat? Baik, silakan. Benar Pak, itu kaos teman ya pisau ini. Benar ya berarti? Baik, silakan kembali lagi. Baik, saya cukup Ketua Majelis. Kalau begitu, saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia jika dibutuhkan kembali keterangannya untuk dipanggil kembali dalam persidangan ini? Bersedia ya mulia. Baik, kalau begitu, saudara saksi bisa meninggalkan ruangan persidangan ini, namun terlebih dahulu untuk mengambil identitas saudara saksi. Baik, saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Baik, yang mulia ditunggu. Kepada saudara saksi ahli, Dr. Kiai Manuel, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi ahli, untuk terlebih dahulu membawa identitas saudara saksi dan juga CV keahlian saudara. Baik, silakan. Baik, saudara saksi dalam keadaan sehat, Siapa yang mulia? siap memberikan keterangan pada persidangan ini ya. Siapa yang mulia? Baik, sebelum saudari memberikan keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu majelis akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab sesuai identitasnya ya. Siapa yang mulia? Sini majelis akan bacakan nama saudari. Nama saya Dr. Leonardo SPFM yang mulia. Di sini tempat tanggal lahir saudara Jakarta Selatan 15 Januari 1983, benar? Ya, benar yang mulia. Umur saudari? 40 tahun yang mulia. Alamat saudari di sini di Jalan Basuki Rahmat nomor 70, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, benar? Ya, benar yang mulia. Agama saudari? Kristen yang mulia. Pekerjaan saudari? Saya merupakan dokter ahli utama di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang mulia. Silakan saudari jelaskan riwayat pendidikan saudari. Ya, jadi saya merupakan lulusan S1 Ilmu Kedokteran di Universitas Gadjah Mada dan S2 saya Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal di Universitas Gadjah Mada Pertubuhan dan S3 saya. Berarti saudari di sini sebagai ahli forensik. Iya, benar ya, ahli forensik. Sebelum saudari memberikan keterangan lebih lanjut berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari sedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dan kepada juru sumpah dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Baik, saudari saksi, silakan berdiri dan maju satu langkah. Karena saudari saksi beragama Kristen, maka saya akan memandu sumpah sesuai agama Kristen. Jadi untuk tangan kirinya di atas Alkitab, lalu untuk tangan kanannya membentuk huruf seperti ini.
Baik, lalu ikuti perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi ahli sebagai saksi ahli memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Juru Sumpah. Silakan dilanjutkan Ketua Majelis. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum. Silakan. Baik, yang mulia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memberikan alat bukti berupa visum et repertum milik korban dan laporan sidik jari, yang mulia. Baik, kalau begitu silakan dibawa maju pada majelis kepada saksi ahli, terdakwa dan juga penasihat hukumnya ikut maju untuk pemeriksaan. Silakan. Silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih. Baik, kepada Dr. Lea, gimana hari ini, sehat? Sehat ya, sehat Pak. Terima kasih sudah hadir ya. Kepada saudara saksi, saksi ahli, apakah saudara yang membuat surat visum et repertum ini? Ya, benar Pak, saya membuatnya. Baik, saudara saksi, bisakah saudara jelaskan secara terperinci mengenai pemeriksaan terhadap korban tentang surat visum tersebut? Ya, jadi begini Pak, saya melakukan 3 metode pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan umum, yang dimana korban datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia. Yang kedua pemeriksaan luar, saya menemukan luka robek atau luka tusuk pada perut bagian kiri. Dan pemeriksaan yang terakhir, yang ketiga, saya menemukan luka robek pada perut sedalam 13 cm dan luka tusuk yang mengakibatkan korban kehilangan penglihatan. Baik, tadi saudara menyebutkan ada luka robek ya? Iya. Nah, kira-kira itu luka robek itu disebabkan oleh apa? Menurut saya Mbak, luka robek tersebut menurut saya karena tusukan benda tajam. Ada tusukan benda tajam ya? Baik, terima kasih atas keterangannya saudara ahli. Kami rasa sudah cukup ya? Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara ahli, bisa saudara jelaskan penyebab kematian korban ini karena luka tusuk, kehilangan banyak darah, atau terlambatnya penanganan? Jadi begini Bu, kehilangan banyak darah yang dialami oleh korban itu merupakan kuatnya dorongan sehingga terkena pada usus. Jadi kalau ibu bertanya yang mana akibat kematian, itu semua berkaitan. Baik, ketika saudari melakukan pemeriksaan terhadap korban, apakah saudari tidak menemukan penyakit lain? Selama pemeriksaan tidak ada Bu, semua tubuh korban itu baik-baik saja, yang memang organ yang terkena tusukan. Baik, saudari tadi mengatakan bahwa luka tusuk tersebut sedalam 13 cm ya, dan penyebabnya adalah tusukan benda tajam. Berarti dengan kata lain, benda tajam yang digunakan yang saudari maksud itu paling tidak memiliki panjang 13 cm. Belum tentu Bu. Sekalipun benda tajam tersebut kurang dari 13 cm, apabila daya dorong yang diberikan itu terlalu kuat, maka luka yang diberikan juga begitu dalam. Itu Bu. Baik, terima kasih saudara ahli. Terima kasih yang mulia, saya rasa cukup. Baik, kepada saudara ahli, apakah ada yang disampaikan kembali? Tidak ada yang mulia, cukup. Pada saudara terdakwa ada yang disampaikan? Hakim nomor 1. Belum ada Ketua Majelis. Belum ada Ketua Majelis. Baiklah, saudara ahli bersedia dipanggil kembali jika dibutuhkan keterangan lain. Bersedia yang mulia. Saudara ahli sekarang bisa mengambil identitas dari terlebih dahulu dan juga CV kalian dan tinggalkan proses. Terima kasih. Baik, para pihak, karena pembuktian dari saudara jaksa penuntut umum telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya itu pembuktian dari saudara penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum terdakwa bisa? Sudah siap yang mulia. Kami akan menghadirkan 1 orang saksi serta 1 salinan percakapan antara terdakwa dan korban sebelum kejadian yang mulia. Silakan 1 salinan percakapan tersebut dibawa kepada majelis dan kepada jaksa penuntut umum silakan maju untuk pemeriksaan.
Bila terdakwa dipersilakan. Baik, silakan kembali. Baik, saudara penasihat hukum, silakan dilanjutkan untuk memanggil saksinya ke dalam ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada saksi atas nama Rahmadani dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi silakan maju terlebih dahulu untuk membawakan identitas daripada majelis. Silakan untuk kembali. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Siap di sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan dalam sidang hari ini, terlebih dahulu majelis akan memeriksa identitas saudara. Silakan saudara jawab dari sini majelis akan membacakannya ya. Siap Yang Mulia. Sebelumnya, tempat tanggal lahir saudara di sini Surabaya 20 Maret 1996. Benar Yang Mulia. Nama saudara? Rahmat Hani. Umur saudara? Umur saya 26 tahun Yang Mulia. Alamat saudara di sini di Jalan Merdeka nomor 70 Kecamatan Terbenam Kota Surabaya. Benar? Benar Yang Mulia. Agama saudara? Islam Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai security di restoran Yudhistira Surabaya. Apa saudara mengenal terdakwa? Tidak mengenal Yang Mulia, tapi hanya tahu saja beliau ini pelanggan di restoran tempat saya bekerja. Berarti tidak ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut dalam persidangan ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik. Silakan pada juru sumpah dan pada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpahnya. Baik. Karena saudara saksi, silakan maju satu langkah. Baik. Karena saudara saksi beragama Islam, di sini majelis akan memimpin sesuai dengan agama Islam. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih juru sumpah. Bisa dilanjutkan Tuan Majelis. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara bisa memberikan keterangan di dalam persidangan ini. Namun majelis ingatkan untuk saudara saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi hukum. Apakah dapat dipahami? Dipahami Yang Mulia. Baik, di sini majelis akan memberikan kesempatan pertama kepada penasihat hukum terdakwa untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui terkait kronologi kasus ini? Jadi waktu itu sekitar jam 20.00 atau jam 8 malam, saya kan terbiasa gitu kan ngecek di gudang di toilet itu, dan di situ terdengar suara sama-sama. Saya kan juga penasaran gitu kan ya, penasaran saya samperi. Di situ ternyata ada suara bentakan dari laki-laki, dan di situ ya kayak apa sih coba gitu. Bentakan, bentakan bagaimana yang saudara maksud? Boleh saya peragakan Yang Mulia? Boleh, boleh. Jadi gini, waktu itu saudara laki-laki yang itu bilang gini, dasar kamu orang kaya yang sombong, bilang gitu. Cukup. Silakan lanjutkan, Mas. Baik, terima kasih saudara saksi. Kami rasa pertanyaan cukup Yang Mulia. Baik, cukup ya. Itu pada dasar umum, apakah akan lanjutkan pertanyaan? Ya, ya, ya. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi, sesuai dengan keterangan saudara tadi ya, sebelum terdakwa dibentak, apakah saudara ada mendengar hal-hal yang lain? Tidak, Pak. Benar. Lalu setelah terdakwa dibentak, apa yang terjadi pada saat itu? Jadi setelah keluar toilet itu saya pikir udah selesai gitu kan ya, permasalahan. Ternyata saya setelah pergi setelah beberapa menit, saya cek lagi suara teriakan dan saya cek itu begitu lemesnya saya Pak, karena di situ saya melihat seorang perempuan yang terkapar dengan banyak darah. Lemas Bapak. Iya. Sebentar ya.
Apakah saudara yakin setelah bentakan itu Anda tidak melihat hal-hal yang lain yang terjadi? Dan apakah Anda yakin tidak melihat terdakwa ini memukul laki-laki yang satunya? Sangat yakin. Yang benar. Benar. Jangan bohong saudara di sini. Saya peringatkan ini pada saudara untuk memberikan keterangan yang lengkap. Jangan menutup-nutupi apa-apa yang saudara ketahui. Ingat itu. Jangan betak-betak gitu dong, Pak. Siapa yang betak-betak kamu? Interupsi yang mulia. Silakan interupsinya. Ini saudara penuntut umum ini dengan saksi kami yang mulia seolah-olah penuntut umum ini siapa yang membuat siapa yang yang mulia. Baik, silakan tenang pada pihak, tenang. Interupsi dipersilakan, tapi silakan untuk tenang. Pada di sini majelis menilai pertanyaan dari jaksa penuntut umum masih dalam koridor pertanyaan ini, masih dalam koridor permasalahan ini. Jadi silakan saudara penasihat hukum disimak terlebih dahulu ya. Silakan jaksa penuntut umum dilanjutkan. Baik, yang mulia. Kepada saudara saksi kita lanjut lagi ya. Apakah saudara tidak melihat terjadinya pemukulan pada saat itu? Sebenarnya saya melihat, Pak. Jadi laki-laki itu berhasil menangkis dan terdakwa keluar dari toilet, Pak. Nah, bohong Anda di sini. Iya, Pak. Jangan begitu. Seharusnya kan Anda memberikan keterangan lengkap. Jadi terdakwa memukul laki-laki itu, ya? Iya, Pak. Nah, begitu. Kan enak kita di sini. Baik yang mulia, sudah cukup. Baik, saudara saksi, di sini majelis akan bertanya sedikit. Saudara ini kan security ya. Lalu pada saat terjadinya perkelahian tersebut, saudara tidak berusaha untuk memisahkan. Padahal kan tugas seorang security ini mengamankan tempatnya bekerja. Saya kan tidak kepikiran ke situ, Pak. Saya pikir ya cuma berdebat saja gitu. Tidak kepikiran. Iya, tidak kepikiran. Kalau gitu ada keterangan lagi yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada. Pada Tidak ada ketua majelis. Belum ada ketua majelis. Baik, pada saudara saksi, apakah bersedia dihadirkan dalam persidangan ini jika dibutuhkan kembali keterangannya? Baik, kalau begitu saudara saksi bisa meninggalkan ruangan persidangan, namun terlebih dahulu untuk mengambil identitas saudara saksi. Silakan. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lainnya yang akan dihadirkan dalam persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa yang akan dilaksanakan 3 hari dari sekarang. Panitera 3 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang mulia. Tepat pukul 10 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baiklah, para pihak dengan demikian sidang ditunda selama 3 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa dan pada para pihak yang akan dipanggil kembali. Penetapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sidang lanjutan pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili diri perkara pidana dalam nomor register perkara 210/2022 Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adila. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Pada saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Baik, silakan terus terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat? Saya mulia. Siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini ya? Siap. Baik, saudara terdakwa, di sini majelis akan bertanya terlebih dahulu. Bisakah saudara terdakwa di sini jelaskan tentang hubungan pertemanan saudara dengan korban dan juga saksi lainnya? Ya, jadi kami sangat dekat, saya dan saudara sendiri. Kami satu kampus, satu kontrakan, juga satu angkatan, satu kelas juga. Apakah sebelumnya pernah ada suatu permasalahan di antara saudara dan juga saudara saksi lainnya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Lalu mengapa di saat di tempat kejadian di restoran tersebut saudara mengatakan saksi Ivan ini anak orang miskin, anak buruh? Bukankah seharusnya saudara tahu bahwa hal itu dapat menyakiti perasaan saksi Ivan? Jadi ini yang mulia, sebenarnya saya itu awalnya cuma bercanda. Tidak ada satu saya niat ataupun untuk
ngilokkan gitu, nggak ada. Saya ngejeje nggak ada. Jadi maksudnya Bercanda, cuma bercanda saya. Yang terakhir, apakah saudara terdakwa apakah benar dengan sengaja memukul dan akan menikam saksi Ivan? Ya kalau itu ya benar. Soalnya saya waktu itu emosi karena dia teriak ke saya, minta kamu tuh orang sombong gitu. Padahal setiap hari kalau di kampus dia kalau nggak punya saya nolongin, saya nalangin, kalau ada apa-apa ya saya bantu gitu. Baik. Hakim anggota 1 ada yang mendalilkan? Belum ada ketua majelis. Hakim anggota 2? Belum ada ketua majelis. Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum. Dipersilakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, gimana? Siap? Siap. Baik. Ketika saudara menikam saksi Ivan dengan pisaunya, apa saudara sadar kalau kedatangan korban untuk menilai perasaan itu? Ya sadar kan, saya mau nikah Ivan. Rumah itu di belakangnya Ivan waktu itu. Tapi saya ya nggak mikir sampai situ, saya cuma emosi ke Ivan. Berarti saudara sadar ya? Sadar, datang ke di belakang Ivan. Baik. Apakah saudara tidak menyadari jika saudara terus menikam pisau tersebut, sedangkan posisi korban ada di belakang saksi Ivan? Hal itu justru dapat mengakibatkan pisau tersebut mengenai tubuh korban. Biasanya saya sadarkan di belakang, tapi saya itu cuma emosi ke Ivan ya. Nggak mau tahu pokoknya ini pisau harus ke Ivan. Tapi waktu itu dibelokkan tangan saya, akhirnya nusuk ke Ivan, ke tembakau yang di belakang Ivan itu. Baik. Sewaktu saudara menyadari betul bahwa saudara menusuk korban, apa yang ada di benak saudara pada saat itu? Ya saya takut ya, nyesel juga. Ada perasaan takut dan nyesal saudara? Ada, soalnya saya itu kan cewek jadi nggak ada bisa. Apalagi saya fobia darah, saya nggak bisa lihat darah. Kalau dilihat dari tampang saudara ini sama sekali nggak mungkin takut sama darah. Baik, kita lanjut ya. Lalu sewaktu korban dilarikan ke rumah sakit itu, kenapa saudara tidak ikut? Tidak Pak, saya shock gitu. Saya cuma duduk di situ. Saya ya itu tadi saya fobia darah, nggak kuat saya. Nggak kuat. Mati. Baik, terima kasih saudara terdakwa, terima kasih saudara. Terima kasih yang mulia. Cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, dipersilakan. Terima kasih yang mulia, saudara terdakwa. Apakah saudara merasa tertusuknya korban sepenuhnya karena dorongan pisau dari terdakwa? Tidak, jadi saya emang musuh Ivan, tapi tangan saya itu dipegang Ivan, terus dibelokkan, jadi pisaunya itu ke belakang gitu, terus kena ke gemah, kena korban. Jadi saudara merasa tangan saudara dibelokkan ya? Ya, dibelokkan tangan saya. Baik, cukup yang mulia. Baik, pada hakim nomor 1, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Belum ada ketua majelis. Baik, hakim nomor 2. Ada ketua majelis. Baik, silakan. Saudara terdakwa, benar saudara ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum? Benar. Nah, saudara kan mahasiswa Fakultas Hukum. Tahu tidak kalau perbuatan saudara ini melanggar hukum dan berakibat? Ya, saya tahu. Saya merasa bersalah. Menyesal saudara? Menyesal. Baik, bila kira cukup. Silakan terdakwa pandangannya ke arah saya. Masih bisa mengikuti sidang hari ini? Bisa. Baik, apakah ada keterangan tambahan yang saudara sampaikan? Ya, ada yang mulia. Yang sedikit. Jadi saya mau bilang, jadi matinya korban ini bukan sebenarnya kesalahan saya. Karena yang sudah saya bilang tadi, juga saya bilang ke saksi, itu tangan saya dibelokkan. Jadi saya emang nggak ada niat untuk membunuh korban, tidak ada. Saya cuma emosi ke saksi Ivan. Terima kasih. Baik, nanti keterangan saudara itu akan majelis jadikan sebagai dasar pertimbangan. Terima kasih. Baik. Kalau gitu pada penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya? Belum yang mulia. Namun kami meminta waktu selama 4 hari untuk menyusun tuntutannya. Baik, panitera pada dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang mulia. Dasar hukum apakah dapat disetujui tanggal tersebut? Setuju yang mulia. Baiklah, pada para pihak dengan demikian sidang ditunda selama 4 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dan kepada para pihak tidak akan dipanggil kembali. Penetapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di Pengadilan Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/PB/2022/PM Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adina. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk para jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Pada penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk memanggil terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, kepada petugas diperintahkan memasuki ruang sidang. Baik, saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Siap. Siap untuk sidang hari ini ya? Siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Maka dari itu majelis memberikan pada terdakwa dan juga penasihat hukum maka harus disimak dengan baik ya. Saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Surabaya, Pro Justia, surat tuntutan nomor register perkara 210/PB/2022/PN Surabaya atas nama terdakwa Niko Abdul Adina. Berdasarkan surat penetapan hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 206/PB/2022/PN Surabaya tertanggal 25 Januari dengan acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dianggap telah dibacakan. Surat dianggap telah dibacakan. Petunjuk dianggap telah dibacakan. Analisis fakta dianggap telah dibacakan. Analisis juridis untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan, maka dengan ini jaksa penuntut umum akan membuktikan unsur dalam persidangan dakwaan lebih subsidiar, yakni pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dengan mana unsur-unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur penganiayaan yang dituju, yakni 1. Rasa sakit yang tidak enak pada tubuh, 2. Lukanya tubuh, dan unsur yang mengakibatkan mati. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian yang seperti dimaksud di atas, di mana baik keterangan para saksi, surat petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara aku berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara sah meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar, yaitu melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Gemma Gaul. Maka terhadap diri terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan dasar pertimbangan yang diajukan hukum pidana, yaitu hal yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Terdakwa telah berbelit-belit dan bersikap tidak sopan pada jalannya persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyadari akan kesalahannya yang dari perbuatannya dan menyesalinya. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini 1. Menyatakan terdakwa Niko Abdul Adina bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat 3 KUHP. 2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menyatakan barang bukti yang sah, 1 buah pisau kaki dan 1 helai baju kaos berwarna putih milik korban untuk disita. 4. Menyatakan surat bukti berupa 1 buah visum et repertum nomor 75/5/2022 tertanggal 1 Januari 2022 atas nama Gemma Gaul. 1 lembar surat keterangan hasil sidik jari terdakwa untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini. 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan. Surabaya 25 Maret 2022. Penuntut umum Muhammad Alfian S.M. Anton Sultan S.M. ditandatangani. Mohon izin untuk
menyerahkan salinan yang mulia. Silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan dari jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan nota pembelaan? Iya, saya mengajukan pembelaan. Saudara penasihat hukum membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, kepada panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin 1 April 2022 yang mulia. Jaksa penuntut umum apakah dapat disetujui tanggal tersebut? Ya, yang mulia, setuju. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 1 April 2022 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dan kepada para pihak yang akan dipanggil kembali penetapan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan pada hari Senin 1 April 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 210/PP/2022/PM Surabaya dengan terdakwa atas nama Niko Abdul Adira. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk memanggil terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, kepada terdakwa diperintahkan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini ya? Siap. Baik, sesuai dengan agenda kita itu pembacaan nota pembelaan. Di sini siapa yang terlebih dahulu akan membacakan nota pembelaannya? Terdakwa yang akan membacakan nota pembelaan pribadinya terlebih dahulu yang mulia, setelah itu dilanjutkan oleh kami penasihat hukumnya. Baik, silakan terdakwa. Izin membacakan yang mulia. Baik, silakan. Pertama-tama, perkenankan saya selaku terdakwa menyampaikan pledoi dengan judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum beserta penasihat hukum yang terhormat. Pada awal kesempatan ini, perkenankanlah saya mengajarkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nafas dan kekuatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah pada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya dalam perkara pidana ini. Sebagai pemuda biasa dengan kehidupan sebagaimana layaknya remaja umur 23 tahun, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya. Sebagai manusia, tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu menyenangkan dan membahagiakan. Dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperinci. Majelis Hakim yang mulia, sebelumnya nota pembelaan ini hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, cacian, serta tuduhan yang sangat keji dari semua pihak yang ditujukan kepada saya. Tetapi, kendati demikian Tuhan masih memberikan saya kekuatan dengan menunjukkan setitik harapan di dalam persidangan ini. Fakta demi fakta telah terungkap di dalam persidangan ini yang melelahkan ini. Dan yang saya yakini adalah kesalahan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan saya, tetapi kenyataannya di dalam hukum pidana tidak mengenal sedikit benar dan sedikit salah, tetapi yang ada hanya hitam dan putih, yang ada hanya benar atau salah. Selain itu, fakta memiliki sifat yang netral, tetapi sayangnya bagaimana fakta itu dinilai tergantung perspektif siapa yang menilai.